Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah dengan NIM 250105060138 dari Program Studi BIS Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar fikih muamalat kontemporer. Materi ini membahas tentang hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas, ekonomi, dan transaksi modern di era digital pada saat ini. Fikih muamalat kontemporer merupakan cabang ilmu fikih yang mempelajari aturan Islam mengenai hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli online, e-wallet, fintech, cryptocurrency, investasi digital, hingga marketplace modern. Tujuan utamanya juga adalah memastikan seluruh transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti memahami atau mengerti. Dalam istilah Islam, fikih adalah memahami manusia terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, terutama dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda. Muamalah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga mencari ridho Allah dengan menjalankan transaksi yang jujur, adil, dan sesuai syariat. Dalam Islam, muamalah memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1, yang memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad atau perjanjian. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Belajar fikih juga memiliki urgensi yang sangat penting karena fikih menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dengan memahami fikih, seseorang dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta dapat menghindari penyimpangan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam fikih Islam terdapat 5 hukum utama yang menjadi pedoman dalam menentukan suatu perbuatan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang pertama, wajib. Wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan karena jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa, seperti sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan. Kemudian sunnah merupakan perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan karena jika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa, seperti sholat duha dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan maupun ditinggalkan karena tidak menimbulkan pahala ataupun dosa, seperti memilih makanan atau pakaian yang halal. Sementara itu, makruh. Makruh merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari karena jika ditinggalkan mendapatkan pahala, namun jika dilakukan tidak berdosa, seperti makan sambil berdiri. Yang terakhir, haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jika dilakukan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala, seperti mencuri, berbohong, dan riba. Fikih muamalah juga memiliki beberapa prinsip penting. Yang pertama adalah pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan prinsip yang kedua adalah muamalah harus membawa kemaslahatan dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Selain itu, transaksi juga harus dilakukan secara adil, jujur, amanah, dan saling ridho antara kedua belah pihak. Dalam praktik muamalah terdapat beberapa hal yang dilarang, yaitu maghrib yang terdiri dari maisir, gharar, dan riba. Maisir berarti perjudian atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Dan gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, misalnya barang yang tidak jelas kualitasnya. Sedangkan riba adalah tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli tertentu.
Di era modern saat ini, fikih muamalat berkembang menjadi fikih muamalat kontemporer. Perbedaannya dengan fikih klasik terletak pada zaman dan objek pembahasannya. Fikih klasik membahas persoalan pada zaman dahulu, sedangkan fikih kontemporer membahas persoalan modern seperti cryptocurrency, transaksi digital, fintech, investasi online, dan marketplace. Namun keduanya tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Kesimpulannya, fikih muamalat kontemporer adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari di era digital pada saat ini. Dengan memahami fikih muamalat, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis modern secara halal, adil, dan sesuai syariat Islam. Selain itu, ilmu ini membantu umat Islam agar lebih bijak dalam menggunakan ekonomi dan transaksi digital tanpa melanggar aturan agama. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.